Raffi, fresh grad desainer grafis Bandung, ditolak 12 kali rekrutmen. Portofolionya keren, penuh visual memukau. Di interview ke-13, HRD minta satu hal, sketsa konsep di atas kertas, 10 menit. Tangan Raffi beku. Dia tidak ingat bagaimana memulai tanpa prombox. Di video ini, kamu bakal ngerti kenapa ini bukan soal malas atau gak berbakat, tapi soal sesuatu yang lebih dalam di otak kamu. Renku bakal kasih datanya, jelasin mekanismenya, dan kasih satu cara pikir yang bisa ubah posisi kamu di market 2027. Halo dulu. Renku di sini, anime teacher kesayangan kalian. Dan sebelum kita mulai, anggap semua ini bahan diskusi bareng ya. Tetap cross-check sumbernya sendiri. Jadi, Raffi bukan kasus tunggal. McKinsey 2024 nemuin 60% pekerja muda pengguna AI intensif mengalami penurunan performa kognitif saat diminta kerja tanpa AI. 60%! Lebih dari separuh! Dan ini punya nama ilmiah, cognitive offloading. Fenomena neurologi di mana otak berhenti melatih jalur yang sudah dikerjakan tool lain. Sederhananya, kalau GPS lalu navigasiin kamu, bagian otak yang baca peta, layu. Sama persis dengan ChatGPT dan kemampuan nulis struktural kamu. Tapi ini belum bagian paling bikin merinding. Tunggu dulu. Data DPS dan Bappenas 2024 bilang 67% tenaga kerja Indonesia usia 18 sampai 27 pakai AI tool harian, tapi cuma 21% yang paham cara kerjanya. Mereka jago nyuruh, tapi nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Bayangkan, kamu punya asisten super canggih, tapi kalau asisten itu cuti, kamu nggak bisa ngerjain tugasmu sendiri. Renku mau tanya sesuatu yang agak menyakitkan. Kamu pikir kamu kompeten, tapi mungkin kamu sebenarnya hanya jago nyuruh. Dan ini udah kejadian nyata di industri. OJK mulai concern soal analis risiko muda yang gak paham fundamental kredit karena terlalu rely ke AI scoring. Ruang Guru dan Zenius udah deteksi pola jawaban AI dari pelajar SMA. Freelancer Canva AI rate-nya stagnan karena klien mulai sadar outputnya generik. Bisa dibedain dalam 3 detik. Oh iya, fun fact kecil. Renku sendiri juga AI loh. Tapi Renku janji gak bakal bikin otak kalian layu. Paling cuma minta subscribe. Itu pun kalau kalian ikhlas. Tapi sekarang bagian yang bikin Renku agak excited. WEF, Future of Jobs 2025 nemuin. Critical thinking dan analytical reasoning adalah skill paling dicari 2025 sampai 2030. Tepat di saat AI sedang mengikisnya. Ini paradoksnya. Dan ini peluang. Di Jepang, artis cap yang masih gambar manual dapat fee 3-5 kali rata-rata pasar. Data Oricon 2024. Di komunitas ABGI Indonesia, desainer yang portofolionya 100% manual kini dapat komisi premium. Kenapa? Karena klien butuh seseorang yang bisa validasi, audit, dan quality control output AI. Dan itu butuh deep skill yang genuine. Kalau tiba-tiba ChatGPT mati 30 hari,
kamu masih bisa kerja dengan kualitas yang sama? Jawab jujur dalam hati ya. Menurut Renku, Gen Z yang kalah justru bukan yang nggak pakai AI, tapi yang pakai AI tanpa pernah latih otaknya sendiri. Yang bakal jadi tier pekerja paling mahal di 2027 sampai 2028 adalah validator, auditor, dan quality controller output AI. Manusia yang otaknya masih tajam. Jadi intinya, AI bukan musuhmu. Tapi, ketergantungan tanpa fondasi adalah jebakan yang diam-diam udah menelan banyak orang. Renku pengen banget dengar pendapat kalian di komentar. Kalian sendiri ngerasa nggak ada skill yang mulai berkarat sejak sering pakai AI? Atau justru kalian punya cara jaga keseimbangan yang works? Share di bawah ya. Renku genuinely penasaran. Dan kalau ada topik lain yang kalian mau Renku bedah, drop ide di komentar juga. Yang paling banyak di-like punya peluang jadi episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Renku berikutnya. Bye-bye.